ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp92.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Seperti yang kemarin kita cuplik, kita mengikuti perjalanannya mediasi yang dilakukan oleh keluarga Pak Biakto sebagai mantan Islam Jamaah LDI bersama VS atau bersama melawan. Wah, kalau melawan terlalu keras, berhadapan atau menghadapi ya orang-orang warga Islam Jamaah LDI dalam persengketaan tanah pembangunan yang berada di Bayat di Klaten, Jawa Tengah. Alhamdulillah kemarin sudah Pak Adi Kurdi sudah mendampingi dan sudah mendapat cuplikan hasilnya tentang kesepakatan mediasi yang dilakukan di Polres Klaten, Jawa Tengah ya. Alhamdulillah dari pihak kita Pak Adi Kurdi mendampingi, dari pihak sana ada 20-an orang katanya, termasuk penasihat atau pengacara yang disiapkan itu. Di antara apa itu hasilnya adalah beliau mengatakan, Pak Adi Kurdi mengatakan, alhamdulillah mediasi di Polres telah selesai. Ya kan, beliau katakan mediasi di Polres telah selesai. Alhamdulillah ya. Kesepakatannya ini kan mediasi yang kedua kalinya ya. Mediasi di Polres telah selesai. Kesepakatannya satu, pembangunan terus dilanjutkan oleh pihak Bapak Subiakto tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak lain. Jadi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Subiakto tetap dilanjutkan karena memang beliau yang berhak
punya tanah di situ tanpa ada pihak tanpa ada pihak yang mau yang intervensi, tidak boleh dari pihak manapun. Kemudian yang kedua belah pihak tidak akan mengerahkan massa. Jadi memang yang ditakutkan terjadinya perselisihan sampai crash atau dan sebagainya, itu yang kita khawatirkan. Maka kesepakatan itu menghasilkan tidak mengerahkan massa satu sama yang lain, yang dimana 2 minggu yang lalu sempat dari pihak warga Islam Jamaah mengerahkan awalnya di hari Jumatnya 200-an, kemudian di hari Rabu menurut persaksian ada 1000-an yang mendatangi rumahnya Pak Subiakto di Klaten, di Bait Laten. Kemudian yang ketiga, bila ke depan LDI mengadakan gugatan dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka tanah dan bangunan diserahkan kepada pihak LDI. Jadi bila LDI mengadakan gugatan dan sudah berkekuatan hukum, artinya sudah vonis, sudah selesai, dan beliau menang, mereka menang, maka bangunan dan tanah menjadi milik LDI. Memang yang dipermasalahkan saat ini adalah kepemilikan tanah. Di atas kertas, di atas surat tanah memang tertulis Pak Subiakto, memang tertulis Subiakto itu. Tapi menurut persaksian mereka dari pihak Islam Jamaah, itu masih ada sangkut paut, artinya itu pembelaan jamaah. Tapi kok kenapa ya baru bermasalahkan ya? Dulu nanti kok tidak ya? Seharusnya kan kalau memang benar-benar itu miliknya ya ketika Pak Subiakto menyatakan hijrah langsung loh saat itu. Nggak nunggu dibangun, nggak nunggu seperti ini kan. Seharusnya kan nggak perlu juga, tapi kan nyataannya setelah dibangun baru diperkarakan. Kemudian yang keempat, kedua belah pihak melakukan sumpah. Artinya agar kuat, agar saling komitmen, maka melakukan sumpah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, 4 itu yang disepakati di Polres Klaten ya. Alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah. Dan tentunya kita berdoa apapun yang nanti kedepannya tetap husnudzan billah, baik pihaknya Pak Subiakto menyelesaikan pembangunannya, dan kemudian dari pihak Islam Jamaah juga menyadari kalau memang benar itu tidak haknya ya tidak haknya, nah, itu aja selesai itu. Jadi nggak usah kemudian ngotot. Tapi kalau memang benar adanya, memang dia benar merasa memiliki, ya tentunya Pak Hadi Kudus sudah mengatakan silakan dipersilakan. Ketika ada bukti yang jelas, ketika ada bukti saksi-saksi yang jelas, dan kemudian bisa memenuhi syarat untuk disidangkan, disengketakan, ya monggo silahkan. Tapi kalau tidak bisa ya berarti sudah diakui aja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Sebenarnya kalau saya tarik benang merahnya itu bukan masalah tanah sih sebenarnya. Tapi karena yang kemarin saya sampaikan itu, karena memang pembangunan itu yang memicu mereka menjadi semakin panas. Sebenarnya itu. Karena dari awal, misalnya awal pertama dulu yang terjadi pengurukan, terjadi penimbunan, kejadian 2 tahun yang lalu, kan tidak dimasalahkan ini. Ketika ada atau membuat calon-calon galian calon cakarayam, di 2 tahun yang lalu 2022 insya Allah itu ditimbun lagi, dan bahkan tengah malam, informasinya tengah malam, tidak diketahui siapa yang melakukannya ya, bahkan tengah malam ya. Kan aneh, seandainya misalnya itu disengketakan masalah tanah, ngapain harus sembunyi-sembunyi kan gitu. Langsung aja padang digugat, selesai digugat. Bukan hanya gebrakan-gebrakan atau gerakan-gerakan massa yang kemudian membuat ya setidaknya senam jantung lah di depan. Tidak jantung ya otomatis namanya sekuat-kuatnya orang, seberani-beraninya orang, kalau sudah didatangi massa, ratusan massa,
bahkan ribuan masa, ya tentunya akan bergejolak sedikit atau banyak, Allahu a'lam bishawab. Nah ini nih saudaraku semua, ini secara logika kita berpikir ya, seharusnya kan seperti itu. Jadi awal sudah dipersengketakan. Kenapa kemudian sudah mengendaki, sudah memulai tampak pembangunan itu, kemudian dipertanyakan tentang masalah status tanah. Status tanahnya piye, aku yuk melok pembelaan dan sebagainya. Loh kalau seperti ini sebenarnya kalau mantan itu boleh jujur, banyak kok mantan aghnia itu yang bukan hanya, kadang-kadang bukan hanya pembelaan seperberapa tidak. Bahkan banyak juga yang sudah mewakafkan secara penuh. Itu banyak sekali. Yang kemudian sudah tidak bisa diapa-apain, sudah tidak bisa ditarik lagi, ya akhirnya ya sudah. Tetapi sekiranya ada peluang untuk ditarik, misalnya, ya ditarik. Contohnya misalnya kejadian di Cilacap, di Majenang, punyanya Pak Nur Faizi misalnya, ya sudah ditarik. Tapi ada yang nggak bisa ditarik sama sekali, misalnya kejadian di Kediri, punyanya Pak Wahyudi yang pondok itu. Nah, misalnya itu, ya sudah. Artinya ya berkekuatan hukum, kalau sudah berkekuatan hukum seperti itu ya sudah kalah. Tapi sebenarnya saya sarankan juga ya, kalau Anda misalnya warga Islam Jamaah misalnya terlalu merebutkan tanah yang segitu sih, kalau saya sih terus entai. Kalau prinsipnya Bapak Imam daripada wae deroyoan mending ditinggalin gitu. Secara perhitungan nggak cocok. Kan tanah cuman seberapa sih? Ya kalau dibandingkan sombongnya atau umumnya warga Islam Jamaah, katanya kaya, katanya nggak butuh dari luar, wong Jamaah sugih, ya nggak cocok. Cuman permasalahan tanah berapa meter itu. Ya, cuman berapa meter coba. Kalau pikiran kita loh kan, kalau dulu kan pernah kita diberi nasihat oleh organisasian, jamaah jangan sampai terlibat kemudian rame dengan orang-orang selain Islam Jamaah yang kemudian secara perhitungan itu nggak cocok itu nggak sebanding dengan yang diramaikan, nggak sebanding. Rame tapi ternyata ya itu nggak sebanding dengan yang diramaikan. Makanya saudaraku semua, ma'asyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, itu adalah tadi saya bicarakan, itu tadi yang saya sampaikan adalah apa? Itu adalah hasil mediasi. Tapi tentunya Pak Adi Kurdi jangan dipanggil Pak Adi Kurdi ya. Dia itu tua keladi ya, semakin tua semakin berani maksudnya ya. Di setiap kesempatan, di setiap peluang yang beliau bisa menyampaikan qulil haq walau kana murran. Nah, qulil haq walau kana murran, dia akan sampaikan itu. Jangankan di polisi yang kemudian berhadapan langsung dengan warga Islam Jamaah yang tentunya beliau sangat getol sekali. Kita lihat beliau sangat luar biasa itu ya. Saya katakan tadi ya, tua keladi, semakin tua semakin memberani. Jangankan berhadapan dengan Islam Jamaah yang langsung kontaknya langsung. Lawang di rumah sakit aja, beliau saat sakit aja pernah cerita dengan kita. Di rumah sakit aja dia bisa berdakwah membongkar Islam Jamaah, padahal dia posisi sebagai pasien, menasehati perawatnya siapa itu. Pokoknya awas Islam Jamaah, awas LDI sesat gini. Nah, Pak Adi Kurdi juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ya. Kesempatan itu tidak dibuang. Di kantor polisi ya dia tetap menyampaikan walaupun tidak konteksnya ya. Tapi siapa sih yang tidak kenal oleh beliau ya. Beliau itu benar-benar bukan kaleng-kaleng biasa itu ya, kaleng beneran berarti. Jadi setiap kesempatan dipancing masalah itu langsung dia menyala. Dipancing dengan korek langsung dia menyala. Luar biasa dimanapun. Ya, saya mendampingi beliau bukan hanya 1-2 kali dalam perjalanan safar atau udah kemana mungkin
Ya beberapa kali setiap ada kesempatan dan ada orang yang tertarik membahas itu langsung jedet. Nah, katanya beliau kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ya. Ya, langsung di Polres itu jelaskan, diterangkan tentang kesesatan ini dan itu, dibuka bitonahnya semua diam, tidak ada yang membantah, diam aja. Ya, namanya ya kurang papan 4 adepan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, konteksnya itu permasalahannya diakui atau tidak diakui. Sebenarnya persengketaan masalah tanah ini, pembangunan ini ada berawal dari akidah itu aja, perbedaan akidah. Yang satu jamaah tulen, yang satu adalah mantan Islam jamaah tulen gitu. Kan masanya gitu aja. Kalau masalah yang lain-lain insya Allah tidak ada. Toh misalnya tanah itu bukan miliknya Pak Biakto, misalnya orang luar yang deles wong luar, artinya tidak pernah ngaji misalnya, tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah dengan itu. Saya kira tidak ada masalah. Tetapi karena memang itu mantan dan memang kemudian membuat bangunan yang tujuannya adalah untuk membina, mendidik, untuk sebagai sarana untuk pengkaderan yang dimaksud membahayakan tentang kefahaman jamaah ini, ya tentunya mereka akan takut juga ya, mereka akan takut. Jadi Pak Adekurdi menerangkan seperti itu, menjelaskan seperti itu luar biasa ya, tidak disia-siakan. Ya. Dan terkait masalah pengerahan massa, aslinya Islam Jamaah itu yang kita kasihani adalah orang-orang bawah. Orang-orang bawah yang tak tahu, kadang tidak tahu menau, hanya disulut dengan sebuah provokator yang mengatasnamakan pembelaan jamaah, perjuangan jamaah, bela di tanah sabilah, tapi nggak tahu juntrungnya. Kemudian seandainya misalnya nih terjadi anarkis, terjadi pengerusakan dan lain sebagainya, kemudian kena nih misalnya kasus pengerusakan atau penimbunan yang kemarin terjadi 2 tahun yang lalu, yang katanya mau dilanjutkan lagi kasusnya. Misal orang-orang seperti itu kemudian ditangkap, misal orang-orang itu kemudian diproses hukum, apakah Pak Imam akan nolong? Tidak. Saya hampir meyakini di angka 75%. Ya, tidak. Seandainya jamaah itu kena kasus, sudah menjadi sumpahnya, kan gitu. Coba sumpahnya para pendekar Islam Jamaah itu, para BP Islam Jamaah, jika ada apa-apa maka tidak boleh mencatut nama imam, tidak boleh berteriak meminta imam. Maka tidak sedikit, mungkin puluhan mungkin ya, ada orang-orang yang berkasus membela jamaah, membela Bapak Imam. Namun ketika kemudian sudah kena batunya, Bapak Imam tidak akan menolong. Tidak akan menolong. Bahkan kalau perbuatan itu perbuatan yang dianggap secara uruf, secara adat kebiasaan sebagai budiasor, tidak diakui. Tidak diakui. Itu bukan warga kita itu. Alasnya gitu. Itu kan terlalu banyak. Itu kan banyak dari yang datang banyak. Jadi itu bukan warga kita. Gayanya seperti itu. Model-model lama. Kita tahu seperti itu modelnya. Itu bukan warga kita. Itu bukan jamaah kita itu. Itu wong jobo ya. Ya kalau zaman dulu bisa. Misalnya kejadian dulu. Ya Pak Adekurdi juga yang sebagai koordinatornya. Terjadi pemukulan atau terjadi pengeroyokan terhadap Hartono Ahmad Jais di Karanganyar dulu saat membongkar kesesatan yang dipimpin oleh Pak Adekurdi juga. Pak Kurdi itu yang memimpin BP itu seluruh raya saat itu. Ketika terjadi ada yang melaporkan kok kita dikeroyok, katanya diplomasinya bagaimana? Oh itu enggak mungkin warga kita, itu kan ribuan ya, jangan-jangan itu anak bamu sendiri aja. Padahal ya sudah dikoordinasi. Sudah dikoordinir ya, warga kita sendiri, warga Islam Jamaah itu sendiri sebenarnya. Cuman itulah, tapi sekarang nggak bisa saudara. Sekarang sudah ada mantan. Jadi kalau pembohongan seperti itu enggak bisa. Ada mantan, ada CCTV, ada video yang direkam dan lain sebagainya. Itu sudah di zaman ini kebohongan Islam Jamaah dibongkar dan oleh Allah SWT benar-benar ditolong kita dalam perjuangan. Jadi tidak bisa. Guys, mereka akan menyimpan rahasia itu tidak bisa ya, tidak bisa. Maka saudaraku semua, ma'asyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, ayo terus tetap
berjuang, berdoa, kemudian mengajak mereka, membuka akal sehat mereka, akal waras mereka. Kasihan, fa innahum la ya'lamun, fa innahum la yash'urun. Mereka itu tidak tahu, mereka itu tidak rumongso bahwa mereka itu dalam keadaan kesesatan. Iya, dia katakan kita itu sesat dari mana? Wong kita itu tetapi Quran hadis, apa salahnya? Iya, tidak ada yang salah dengan menetapi Quran hadis. Yang salah adalah pemahaman Anda di dalam memahami Quran hadis itu, yang tidak memakai kaidah-kaidah, yang tidak memakai rujukan-rujukan tafsir-tafsir maupun syarah-syarah dari para ulama terdahulu. Kan itu masalahnya. Kalau Quran hadis ya baik-baik aja, tidak ada masalah, maaf muskilah, tidak ada masalah itu. Tetapi pemahaman Anda bagaimana membicarakan tentang konsep iman. Iman hanya milik golongan Anda. Kafir semua selain golongannya dianggap kafir. Ahli kitab adalah orang-orang Islam yang ulama-ulama yang selain golongan Anda dianggap ahli kitab. Loh, piye? Nah, itu yang kita kritisi, yang kita dakwai seperti itu. Bener, memang bagi orang awam-awam yang nggak tahu menau itu mengatakan, loh kita itu salahnya apa tuh? Awake dhewe iki salah apa? Awake dhewe ngaji Quran hadis. Iya, sampean ngaji Quran hadis, aku gak nyalahke. Tapi pemahamanmu sing bener. Bener kurang piye? Kurang bener piye loh? Menganggap yang lain salah, yang menganggap yang lain rodun aimardudun, tertolak, tidak diterima amalannya. Itu pemahaman yang salah. Ya. Itu pemahaman yang salah. Maka saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Ayo, kita semua semangat berdakwahnya. Kita menanti semoga pembangunannya Pak Subiakto nanti, Mas Syuri, pembangunan tersebut bisa berjalan lancar, bisa berjalan, Pak Kurdi saya baca ya. Ini 2 kali mediasi Bitonah saya bongkar seperti LDI, Senkom, itu hanya kedok baju. Islam Jamaah, LDI menghalalkan berbohong disebut dengan FBBL. LDI itu punya moto agama sing penting bener. Versi mereka yang melaku sing penting selamat, perkara sing penting menang, dengan menghalalkan segala cara. Dia juga dulu juga saya bacakan teks daerahan serta buku pembinaan LDI menuju paradigma baru. Mereka tidak mengkanter. Wah, luar biasa. Tadi saya katakan ya Pak Kurdi dilawan gitu. Jangankan sama polisi, dan kasusnya adalah kasus tentang antara Islam Jamaah dengan mantan. Dengan apa itu, perawat aja dia teramai di rumah sakit aja, saat dia sakit aja dia sempet-sempetnya dakwah ngandani. Pokoknya beliau itu luar biasa ya. Di mana di kereta kata menyinggung sidik langsung ditambahin, di mana la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang itu kata nggak nyambung tapi sambung-sambungnya ya iso ya jenenge dalang ra kurang akal itu bahasa Pak Kurdi kok ya. Tua-tua keladi, semakin tua semakin pemberani. Ya, dan track record beliau di Islam Jamaah juga luar biasa loh ya. Tadi beliau termasuk orang-orang yang bukan orang pusat, tapi dia termasuk orang yang terabasan pusat. Tadi ya sunung dari itu orang-orang pusat, mereka udah apal itu. Nama Pak Adik Kurdi udah diapal sejak dulu. Makanya kita sendiri ya terus kita yang muda-muda ya lebih semangat ya, yang sudah tua aja sudah masih semangat aja. Maksudnya yang di bawah umurnya Pak Adik Kurdi, kita yang lebih semangat, berbagai cara, berbagai jalur, berbagai metode dakwah. Intinya satu, yaitu menyadarkan saudara-saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Intinya itu, hanya itu aja. Jadi tidak ada niat-niat yang lain ya, tidak ada niat-niat yang lain biar ini biar itu, tidak sama sekali. Tapi terus dakwah kita mengajak kasihan kepada mereka, fa innahum la ya'lamun fa innahum la yash'urun. Maka tugas kita menjelaskan ya. Memang beliau juga background tahu lah, dan masalah hukum itu banyak tahunya, termasuk pasal-pasal dan lain sebagainya. Memang entah apa dulu pernah jadi sekcam apa loh di Blitar itu kan pernah ya, sekcam itu sekretaris kecamatan kalau nggak salah dulu katanya. Terus ada apa gitu, kemudian pensiun dini gitu. Nah, itu ya saudaraku semua ya. Oke, semoga bermanfaat. Terus semangat dakwah,
mengajak membuka akal sehat mereka, membuka akal waras mereka, membuka akal selamat mereka, agar mereka menyadari. Oke, ya. Jazakumullah khairan katsiran. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك